Pada sesi ini, kita akan bersama-sama mendalami topik teknologi dan produk unggulan beton pracetak dan prategang, yang tentunya akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Insinyur Dudung Maulana Tekstianto, selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi AP3I. Kepada beliau, kami silakan. Tes, ya, oke. Selamat siang Bapak. Siang. Sudah istirahat ya Pak ya? Siap. Oke. Izin Semangat. saya serahkan acara ke Bapak. Baik, Silakan, terima Pak. kasih. Baik, selamat siang menjelang sore ya. Jadi peserta mulai berkurang, tapi kita tetap semangat. Alhamdulillah kita masih ada 4 pembicara kalau nggak salah ya. Yang mana 4 bicara tadi kita akan mulai untuk maju ke depan. Mungkin saya akan panggilkan satu persatu dari ini kan nggak bisa dibuka ya. Dari Pak Samsudin mungkin ya pertama ya. Kemudian Pak Yuski. Kemudian maaf nih, jadi baru ditunjuk, jadi saya mesti buka daftar acaranya dulu. 2 lagi dari Adi Persada Beton kalau nggak salah ya, sistem modular precast SDA ya, Pak Panji ya. Terus Mbak Tiwi sebentar, ada jadwal itu. Jadwalnya Mbak, HP saya nggak nyala. Oh ya. Pak Gambiro ya, Masya Allah, sampai lupa. Ya, Pak Gambiro, monggo untuk SNI UHPC kalau nggak salah ini ya. Ya, ya. Ini pelan-pelan mesti dibawa ke atas ini Terus CV-nya nggak perlu CV. Ya. Ya, siang ini kita akan menyampaikan untuk beberapa modular ya, yang modular ini mengarah ke pasar. Pertama adalah 3 juta rumah yang diadukan oleh Menteri PKP. Kemudian yang kedua, permintaan dari PU untuk modular sistem pintu air. Nah, bersamaan dengan itu dari AP3I didiskusikan untuk membuat produk PCU atau I-girder dengan menggunakan UHPC, Ultra High Performance Concrete. Sehingga acara ini nanti kita akan mulai dengan sistem modular dulu, di mana sistem modular ini dimulai dari Balis. Yang untuk itu pembicara pertama siapa? Oh, yang pertama Pak Yuski ya. Ya. Pak Yuski Auda Firdaus, sarjana teknik MM dari Wijaya Karya. Beliau manajer bidang corporate marketing. Lulusan dari ITS Surabaya dan
Magister Manajemen Universitas Bina Dharma Palembang. Beliau banyak berkecimpung di Wijaya Karya dan terakhir sebagai Sales Engineer PT Wijaya Karya Beton. Betul ya? Hah? Terakhir beliaunya sebagai manajer bidang corporate. Untuk itu silakan Pak Yuski untuk menyampaikan, mau di podium monggo, untuk sistem modular rumah modular beton pracetak untuk rumah tapak ya. Oke, waktu kami berikan. Terima kasih. Kalau kembali merah. Kalau kepengen yang hijau. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjen selaku moderator, Pak Dudung, senior kami kampus. Yang saya hormati Bapak narasumber, yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta yang hadir sampai dengan hari ini season kedua. Terima kasih atas kehadirannya, masih bergabung di season 2. Baik, izin Bapak Ibu, kami mau menyampaikan, kami dari PT Wijaya Karya Beton ingin menyampaikan terkait program Bapak Presiden tahun 2024 maupun tahun 2025 dan RAPBN di tahun 2026, yang mana disampaikan program tersebut adalah salah satunya itu pembangunan 3 juta rumah, yang mana di tahun ini sesuai hasil seminar 2 minggu yang lalu di Bandung di Kementerian PKP menyampaikan bahwasanya untuk tahun ini targetnya 250.000 rumah dan tahun depan insya Allah di 770.000 rumah. Kami selaku perusahaan precast di Wika Beton siap mendukung program tersebut dengan melakukan pengembangan atau improvement terkait rumah tapak precast. Yang ini memang sasarannya adalah rumah-rumah subsidi dan bisa ditingkatkan untuk rumah komersil. Namun tidak bisa ditingkatkan sampai 2 lantai karena memang ini kajian kami hanya untuk 1 lantai menyasarkan pasar di rumah-rumah subsidi. Baik, next saja. Baik, adapun latar belakang kami. Adapun latar belakang kami adalah adanya program 3 juta rumah. Ini sebenarnya isi dari RAPBN tahun 2026 yang tanggal 15 Agustus kemarin sudah disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo. Dalam hal ini salah satu sasaran program di 2026 adalah program prioritas perumahan 2026. Adapun anggarannya cukup fantastis sekali, 57 triliun, yang mana jumlah rumah yang akan dibangun itu 770.000 rumah. Ya, jadi salah satu latar belakangnya ini kami melakukan pengembangan atau improvement terhadap rumah tapak untuk mendukung program 3 juta rumah khususnya rumah subsidi. Latar belakang kedua adalah anggaran pendidikan. Ini salah satu juga program Pak Prabowo di tanggal 15 Agustus kemarin disampaikan bahwasanya ada anggaran khusus pendidikan. Yang kami kotak ini mungkin di layar tutup kursi ya, mungkin di monitor yang ada di sebelah Bapak Ibu kelihatan, ada program sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini nilainya cukup fantastis juga, 25 triliun. Pembangunan baru 200 lokasi kurang lebih 20 triliun. Nah, ini menjadi latar belakang kami di Wika Beton, kenapa kami melakukan improve terkait precast precast rumah tapak sederhana, dan ini bisa diaplikasikan untuk pembangunan sekolah rakyat, seperti itu. Latar belakang kami yang ketiga, salah satunya ini. Ini adalah data Kementerian PKP yang kita ambil dari aplikasi Sikumbang. Ini dasarnya adalah asosiasi. Ini saya ambil asosiasinya Real Estate Indonesia. Artinya supply and demand yang ada saat ini
untuk di beberapa provinsi yang saya kasih kotak merah ini, itu adalah kebutuhan yang cukup tinggi namun suplainya kecil. Salah satunya di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Lampung, dan DIY. Nah, ini masih ada potensi. Kami selaku pabrikan atau perusahaan precast, ini dasar inilah kami bawa untuk kami melakukan pengembangan terkait rumah tapak subsidi. Next. Latar belakang kami yang ketiga adalah ini, Pak. Jadi kami di tahun 2019 sudah melakukan proyek dan sudah ada produknya dan sudah dikomersilkan. Itu adalah produk RWB. Kalau RISA memang patennya dari PU ya. Kami juga sudah melakukan proyeknya di Palu. Itu kurang lebih seribuan rumah ya kita bangun pakai menggunakan produk RISA. RWB sendiri ini produk Wika Beton, rumah Wika Beton. Ini sudah sejak tahun 2019 kita sudah aplikasikan ini dan sudah dapat proyeknya kurang lebih 500-an rumah ya, kurang lebih di LIPI gitu ya, di Cibinong. Ini sudah ada produknya, namun memang dindingnya menggunakan precast, dinding sampingnya ini menggunakan precast seperti ini, yang tampak sebelah kiri ya. Kalau RISA dindingnya menggunakan hebel ya, hebel atau bataku gitu ya. Yang ini jadi salah satu latar belakang kami kenapa kami mau mengembangkan kebutuhan pasar. Jadi kita mengembangkan sesuatu di Wika Beton itu kita harus melakukan market sounding. Artinya kebutuhan pasar seperti apa. Jangan sampai kita melakukan improvement atau riset, tapi di pasar yang tidak dibutuhkan, gitu ya. Nah, ini kami melakukan riset, akhirnya kita membuat improvement itu rumah Wika Beton. Nah, rumah Wika Beton namanya atau disebut WIHOME ya, disebut WIHOME. Nah, adapun desain dan referensinya sebagai berikut. Jadi kami itu precast hanya di pondasi, slope, kolom, dan balok. Sisanya untuk dinding itu menggunakan hebel atau bata ringan, dan sistem sambungan kita menggunakan besi tulangan ulir. Next. Ini adalah komponen pracetak WIHOME kami. Komponen pracetak WIHOME kami total komponen ada 52 ya. Pondasi 12, kolom sendiri ada 12, slope 14, dan balok ada 14 pieces. Dan bentuknya seperti ini. Dan kita sudah lakukan uji siklik terhadap struktur WIHOME kita. Artinya selain kita menjual produk dengan list atau price list yang sesuai, tapi kita juga menyampaikan bahwasanya mutu produk kita yang kita jual di pasar itu baik. Dari sisi mutu, kualitasnya juga teruji ya. Artinya kalau sudah dilakukan uji siklik ini, dan ini uji siklik ini kita kategori desain sismiknya D. Artinya posisi di desain sismiknya high ya. Bukan very high, artinya bisa menerima beban atas vibrasi atau gempa itu ya, itu di kategori D, KDS-nya di D. Next, ini gambaran sedikit layout dari tampak rumah WIHOME kami. Jadi di posisi pondasi, kalau ini nanti dibangun berimpitan, memang pondasinya akan sebagian seperti ini ya Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya, ada beberapa tipe pondasi, terus kolom dan balok slope ini sama gitu ya. Yang membedakan ada tipe-tipe pondasinya saja seperti itu. Karena nanti akan ada pondasi yang kecil yang posisi di kamar mandi seperti ini. Next, ini gambaran sedikit terkait produksi dan pelaksanaannya. Produksi kami memang sudah melakukan prototipe di pabrik kami di Cilengsi. Itu saat ini kita menggunakan cetakan karena memang produksinya belum massal. Ini menggunakan cetakan kayu. Jadi kita sudah melakukan prototipe gitu ya. Kita produksi slope dan balok. Ini produksi pondasinya gitu ya. Dan ini dimensinya Bapak Ibu. Jadi pondasi, kolom, slope, dan balok kita itu mutu betonnya 19 MPa atau K225 dengan dimensi sebagai berikut.
dan beratnya tidak lebih dari 200 kilo. Artinya apa? Ini bisa dikerjakan tanpa menggunakan alat bantu, alat berat ya maksudnya ya. Kalau alat bantu pasti tetap menggunakan, cuman alat berat kayak mungkin ekskavator atau bahkan mungkin crane dan sebagainya gitu ya. Jadi total beratnya hanya maksimal di 185, itu pun posisi kolom T gitu ya. Next, ini sedikit pelaksanaannya, mulai pemasangan dan pengukuran. Terus ini ya ini Bapak Ibu ya, ini bisa dibawa mungkin dengan 3 orang saja slope-nya, jadi lebih ringan seperti itu, sehingga mengefisiensikan dari sisi waktu. Dan ini adalah beberapa pekerjaan grouting dan sambungan antar kolom baloknya. Dan ini tampilan rumah WIHOME kami seperti ini. Ini rumah WIHOME-nya jadi seperti ini. Jadi tipenya tipe 36, full bangunan 36. Sedangkan rumah subsidi saat ini itu di kisaran 30/60 ya, artinya bangunnya 30, luas tanahnya 60, tapi kita menyajikan 36/60. Bisa juga kita lakukan 30/60 bisa, 32/60 bisa, tergantung nanti pesanan atau kebutuhan pasar seperti apa, seperti itu ya. Dan dari evaluasi kami, schedule pelaksanaan seperti ini, kurang lebih mulai persiapan sampai pekerjaan elektrikan, pelamping dan sebagainya ini itu di 20 hari sudah jadi rumah seperti itu. Jadi sangat efektif jika kita bandingkan dengan rumah konven ya. Kalau kemarin kami market sounding di beberapa developer yang lagi jalan, itu satu rumah ya, tergantung juga ya, tergantung pekerjanya ya, satu rumah rata-rata di 4 minggu sampai 5 minggu. Artinya masih ada dari sisi kecepatannya untuk pengaplikasian rumah WIHOME ini lebih cepat. Mungkin sedikit kami sampaikan videonya ya Bapak Ibu ya, biar ada sedikit gambaran. Bisa dibantu videonya Mas? Oke. Ada suaranya enggak? Bisa dibantu, ada suaranya enggak? Jadi ini pekerjaan pengukurannya. Jadi kami menjual Bika Beton tidak hanya precast-nya saja, kami juga menjual atas jasa sampai terpasangnya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini kita untuk slope-nya bisa diangkat 4 orang itu ya. Padahal ini sebenarnya 3 orang pun bisa gitu ya. Ini untuk pengadukan material grouting-nya, jadi di posisi pondasi kita masukkan besi gitu ya. Ini dan kita kasih epoksi gitu. Untuk strukturnya sendiri pekerjaan cukup di 2 hari saja untuk strukturnya saja. Untuk dinding, atap dan pengecatan dan sanitasinya itu sisanya di 18 hari. Kalau sanitasi luar bisa paralel mungkin ya. Seperti itu, jadi total bisa di 20 hari. Kalau untuk strukturnya saja cuman cukup 2 hari Pak. Itu. Seperti itu. Agak dipercepat sedikit, bisa enggak? Di next sedikit, panitia, biar waktunya lebih efisien. Ini sambungan antara kolom sama slope-nya, tetap kita lakukan epoksi ya, gitu. Ini di posisi balok kita angkat, gitu ya, lakukan sambungan. Gitu. Nanti di posisi balok kita kasih plat, kita kunci Bapak Ibu di posisi sambungan antara balok dan kolom, dan kita lakukan grouting seperti itu. Nah, cukup apa ya? Kalau presisi
enak gitu ya. Artinya kalau begitu presisi masangnya juga cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini memang nanti isunya di sisi produksi, di mana harus kepresisiannya harus cukup baik gitu ya. Seperti itu. Nah ini 2 hari ini untuk pasang strukturnya ini saja 2 hari. Seperti itu. Nah ini dikasih epoksi, terus di growting nanti. Nah ini di growting di posisi antara slope sama kolom. Nah seperti itu. Nah ini growting atas untuk pertemuan antara balok sama kolom. Nah, terus dipasang ring ya. Ini diameter 16 tapi kita bubut jadi diameter 14 untuk murnya, mur 14 gitu ya. Itu. Ini dipasang di setiap pertemuan kolom dan balok. Nah, ini 2 hari. Tampak struktur pasangnya 2 hari. Nah, lanjut ke pemasangan dinding. Seperti itu. Ini kita pasang pertemuan antara dinding dan kolom Bu ya, Bapak Ibu ya, untuk mengikat. Nah, ini posisi pemasangan spandek gitu. Nah, tampilan rumahnya seperti ini. Tampilan rumah ini tipe 36, tapi kami bisa sesuaikan untuk tipe 30 ataupun 32 kami bisa ngikuti, tipe 45 juga bisa. Dan sasaran kami di Wika Beton untuk mendukung sasaran program pemerintah di sekolah rakyat juga bisa untuk kolom baloknya seperti itu. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, mungkin dari kami Wika Beton cukup Bapak Ibu. Nanti jika ada diskusi dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.